Pemirsa Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta akan melakukan real count Pilkada DKI Jakarta 2017. Real count dilakukan untuk mengawal kemenangan pasangan Basuki Jarot pada Pilkada nanti. Bagaimana kesiapan program real count yang akan digelar Partai Golkar DKI? Berikut wawancara reporter Berita 1 Ibnu Haikal dengan Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco. Golkar itu adalah partai terbuka dan dia punya semboyan bahwa suara Golkar itu suara rakyat. Nah, jadi setiap kebijakan-kebijakan politik Golkar itu harus mendengarkan apa kata rakyat. Terkait Pilkada DKI Jakarta, untuk mengetahui apa sih sebenarnya atau siapa yang diharapkan oleh masyarakat, ya, maka Partai Golkar pada saat itu membuat dua survei yang independen terkait siapakah calon yang paling diinginkan. Siapakah calon yang paling dipercaya oleh masyarakat? Dari dua survei independen tersebut yang dibiayai oleh Partai Golkar, ternyata pilihannya jatuh kepada Basuki atau Ahok yang sekarang menjadi pasangan nomor 2. Nah, dasarnya itu. Jadi Partai Golkar tidak kucuk-kucuk, tidak suka atau tidak suka, tapi ada fakta, ada sejarah, ada fakta, ada komprehensif. Kenapa kita harus ke pasangan nomor 2? Partai Golkar DKI Jakarta yang dalam kepengurusan yang baru ini, yang diketuai oleh Pak Fayakun Andriadi yang merupakan tokoh muda yang visioner, itu telah membentuk 44 fungsionaris. Siapakah fungsionaris ini? Nah, fungsionaris ini adalah orang atau pengurus-pengurus partai, kader-kader partai yang terpilih, ya, yang merupakan calon-calon wakil rakyat ke depan yang akan kita prioritaskan, yang mempunyai kualitas-kualitas yang teruji, akan diberi tugas memegang kecamatan. Nah, di Jakarta itu kan ada 44 kecamatan. Maka sehingga kita membentuk 44 kecamatan. Fungsionaris 44 kecamatan. Nah, mereka ini akan membentuk kurang lebih 650 koordinator kelurahan. Nah, 650 koordinator kelurahan ini akan membentuk saksi lagi yang kurang lebih 20-25 sehingga keseluruhan terbentuklah 13.023 relawan atau kader Partai Golkar di tingkat TPS yang akan menjadi saksi. Nah, apa tugasnya? Nah, gitu kan? Pertanyaannya, apa tugasnya 13.000 saksi di Golkar ini dalam memenangkan Basuki dan Jarot? Tugas utama saksi TPS itu atau kader kita yang ditugaskan di TPS itu ada 2. Yang pertama adalah mereka bertugas menggalang suara untuk pasangan nomor 2. Bentuknya apa? Mereka membantu menyebarkan berita baik, membantu memberikan visi misinya Basuki Jarot, membantu menyebarkan kaos, membantu menyebarkan stiker, kalender, brosur dan lain-lain, sambil mengajak, memberikan, menyadarkan masyarakat bahwa hanya pasangan nomor 2 lah yang kira-kira menjadi harapan 5 tahun ke depan. Tugas kedua adalah mengamankan suara, mengamankan TPS. Nah, itulah sehingga para saksi kita ini juga kita didik khusus training untuk melakukan pengamanan-pengamanan di tingkat TPS. Sekaligus dia harus melaksanakan apa yang kita lakukan atau apa yang kita namakan real count. Ini akan jadi sejarah baru bagi Pilkada DKI Jakarta, maka Golkar adalah satu-satunya partai yang akan melakukan real count. Real count itu artinya apa? Kita akan mengetahui kurang lebih 3 atau 4 jam setelah penghitungan selesai di TPS, kita akan mengetahui suara real yang sebenarnya bukan quick count ya, tapi real sebenarnya suara yang masuk untuk pasangan 1, 2, dan 3. Karena apa? Kita punya saksi di 13.023 TPS tersebut. Kira-kira begitu. Pertama terinspirasi ketika bahwa kita ingin bagaimana membentuk saksi yang militan. Oke, itu yang pertama. Saksi militan ini sebenarnya tugasnya tadi bagaimana menggalang suara dan mengamankan suara. Nah,
mengenai real count ini, itu kita mulai terpikirkan ketika kita merasakan bahwa perlu adanya kepastian. Perlu adanya kepastian hasil, ya, tanpa harus kita berdebat panjang lagi mengenai siapa yang menang, siapa yang tidak. Dan untuk bisa dijadikan referensi jika memang ada perdebatan di masyarakat mengenai selisih mengenai suara tersebut. Jadi kalau kita punya real count ini, maka bisa berkiblat ke sini saja walaupun ini bukan hasil KPU. Yang pasti adalah bahwa yang kita rekrut adalah kader Golkar, kader TPS Golkar, yang tentunya punya kemampuan menggunakan handphone yang baik, punya pendidikan yang baik, ya kan, punya perilaku yang baik, sehingga benar-benar kita bisa lakukan secara profesional, ya, tanpa ada kesalahan. Kalaupun ada margin error itu sedikit, dan kita sudah ada backup atau caranya, bagaimana caranya, sehingga seluruh TPS itu kita punya data real, informasi data mengenai hasil itu kita punya real. Bisa melalui SMS dan bisa dengan pakai foto dan bisa dengan pengecekan langsung oleh petugas kita di TPS. Teknologinya kita pakai server, kita punya server, kita bekerja sama dengan satu konsultan politik yang sudah punya nama dan dapat dipercaya, yang juga memiliki sistem yang kita sudah percaya dan sudah teruji di berbagai macam pilkada.